Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4501. Lilian Yates tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dengan dingin. Harvey York, cukup sudah. Bagaimana Danilo bisa menjadi tamu keluarga Zimmer kita? Kau benar-benar membiarkan seorang mandor menamparkan wajahnya. Apa yang kamu bercanda? Mandy Zimmer juga ragu-ragu untuk beberapa saat. Lalu berbisik, Harvey York. Danilo Hoffman menyelamatkan ibuku. Bisakah kamu tidak? Harvey York menyela Mandy Zimmer dan berkata ringan. Staf layanan hotel bukanlah pelayan, tetapi orang-orang yang sebebas dan sederajat seperti kita. Jika Anda memukul seseorang tanpa alasan, pikirkan kapan Anda akan dibalas. Jika aku menargetkannya, dia akan mati sekarang. Apakah itu hanya 2 tamparan? Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Danilo Hoffman. Jika saya membiarkan seseorang memukulinya, apakah dia berani melawan? Danilo Hoffman menggertakkan giginya dan berkata, nama keluarga adalah York, kamu. Sebelum dia bisa selesai berbicara, mandor sudah mengatupkan giginya dan melangkah maju, menamparkan Danilo Hoffman ke kanan dan ke kiri, dan menamparnya 2 kali. Tepuk, 2 suara keras keluar, dan ada 2 jejak telapak tangan di wajah Danilo Hoffman. Dia sangat marah sehingga dia ingin mencekik Harvey York dan mandor secara langsung. Tetapi dia tidak berani. Dia penuh dengan kebencian. Kamu bajingan. Nama belakangnya adalah York. Tunggu aku. Ingat, jika seseorang membalas dendam pada saya untuk ini, Anda menelepon saya. Harvey York melirik tamu yang disambut, mengeluarkan selembar kertas dan menulis nomor dan menyerahkannya. Aku menutupimu. Saat berbicara, dia juga ingat nama mandor, Mariela Bustos. Mariela Bustos tertegun sejenak, lalu menyimpan catatan itu dengan penuh rasa terima kasih. Oke. Ini adalah akhir dari masalah. Keluarga tidak berbicara tentang 2 keluarga. Yang penting masih makan. Verney Huo tersenyum dan melihat Harvey York selesai menamparkan wajahnya sebelum melangkah maju. Tuan Zimmer dan Nyonya Zimmer, akankah kita bersama? Dia dengan sopan mengirim undangan ke keluarga Simon Zimmer, bersama. Mendengar ini, Simon Zimmer dan Lilian Yates, yang lebih tebal dari tembok kota, sangat malu sehingga mereka ingin mencari lubang untuk digali. Mereka mengundang sekelompok orang ke Golden Mansion untuk makan malam hari ini, dan menyuruh Harvey York menyingkir. Jadi jangan malu. Tetapi mereka tidak berharap mereka menjadi begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak bisa memasuki pintu. Sebaliknya, Harvey York, yang selalu dipandang rendah oleh mereka, tidak hanya menjadi tamu kehormatan Verney Huo, tetapi juga mengizinkan mereka untuk mengikutinya. Perasaan ini membuat Lilian Yates dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Terutama Lilian Yates. Yang paling dia harapkan adalah Danilo Hoffman, bukan Harvey York, yang arogan saat ini. Dengan cara ini, dia bisa dengan ceroboh memukul wajah Harvey York, bukannya merasa sangat tidak nyaman. Ayo pergi bersama. Harvey York juga tersenyum ringan dan membuka mulutnya sesuka hati. Simon Zimmer dan Lilian Yates terlihat semakin malu. Mereka benar-benar ingin mempertahankan martabat dan tulang punggung mereka. Tetapi mereka tahu bahwa ini jelas merupakan kesempatan yang baik untuk berpegang teguh pada Verney Huo. Verney Huo, pria besar di Jinling. Jika dia bisa menjaga hubungan baik, dia pasti bisa makan dan minum makanan pedas. Terutama cabang ke-9 Mandy Zimmer. Tidak akan sulit di Jinling. Tapi masalahnya, masuk sekarang sama dengan menerima sedekah dari Harvey York,
yang membuat orang merasa tidak nyaman. Vitor Zuazo dan Lina Stobe tampak penuh harap. Tetapi pertanyaannya adalah, jika Lilian Yates dan Simon Zimmer tidak berbicara, bagaimana mereka bisa memiliki keberanian untuk berbicara? Wajah Mandy Zimmer berubah. Tetapi tiba-tiba, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, "Jika kamu ingin makan makananmu sendiri, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu." Saat berbicara, dia mengabaikan sikap orang lain dan berbalik untuk pergi sendiri. Bab 4502. Anak perempuan. Jangan pergi. Simon Zimmer berbicara dengan cepat. Tetapi Mandy Zimmer pergi lebih cepat. Simon Zimmer hanya bisa melambai ke Harvey York, lalu berbalik dan mengejar putrinya. Meskipun Lilian Yates ingin memiliki pipi untuk memasuki Golden Mansion, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa tidak mau dan pergi bersama suami dan putrinya. Vitor Zuazo dan Lina Stobe melihat pemandangan ini, dan mereka pergi dengan penuh gejolak, karena takut mereka akan dilikuidasi oleh Vernei Huo, yang sedang tersenyum saat itu. Saat itu, Lamborghini merah berhenti di gerbang. Kemudian kaki panjang yang memakai stoking jala memimpin, diikuti oleh Alexa Joyner yang menawan. Harvey York merasakan sakit kepala saat melihat pemandangan ini. Dia tahu mengapa Mandy Zimmer tiba-tiba pergi. Hanya saja untuk hal semacam ini. Penjelasannya adalah menutupi. Dan menutupi itu adalah hati nurani yang bersalah. Dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Segera setelah itu, pintu kopilot terbuka, dan Daniela Joyner juga turun. Tiba-tiba, kepala Harvey York semakin sakit. Dia mulai bersyukur bahwa Mandy Zimmer pergi dengan marah. Jika tidak, Tuhan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Vernei Huo melihat pasangan muda itu berdebat, dan kemudian melihat dua wanita yang melambai ke Harvey York dari kejauhan. Dan ekspresi penuh arti muncul di wajahnya. Setelah kedua wanita itu mendekat, dia memberi isyarat tolong dan memimpin menuju Golden Mansion sambil tersenyum. The Golden Mansion adalah sebuah bangunan bergaya Cina kuno. Setelah memasuki gerbang, Anda harus melewati koridor panjang untuk mencapai aula. Pada saat ini, ada banyak orang berdiri di kedua sisi koridor. Selain pengawal semua pihak, lebih banyak tamu penyambutan dari Golden Mansion. Mereka semua mengenakan congsam bercelah, memperlihatkan kaki panjang mereka. Ketika mereka melihat Harvey York berjalan, mata mereka semua panas. Bagaimanapun, Harvey York dan pestanya adalah tokoh besar yang tidak dapat dihubungi oleh para tamu penyambutan ini setiap hari. Jika Anda dapat dilihat oleh orang-orang besar ini, nasib seluruh orang akan terbalik. Harvey York berbicara dengan Alexa Joyner saat dia berjalan. Sesekali melirik tamu yang menyambut di sampingnya. Lalu dia sedikit menyipitkan mata. Karena di tengah keramaian, dia melihat aura aneh. Mirip dengan pembunuhan. Tapi sedikit lebih tenang. Mata Harvey York menyapu para tamu penyambutan ini. Dan tak lama kemudian matanya tertuju pada tamu penyambutan yang anggun. Dia tidak memiliki ekspresi bersemangat yang sama di wajahnya seperti yang lain. Tetapi menundukkan kepalanya. Dan seluruh wajahnya persis setengah tertutup oleh poni panjang. Tetapi ketika Harvey York dan yang lainnya mendekat, tangan kanan yang menyambut tiba-tiba terangkat. Bam! Dengan suara ringan, saya melihat tangan kanan yang menyambut tiba-tiba terangkat. Sebuah silinder ditambahkan ke pergelangan tangan, dan kemudian meledak pada saat ini. Jarum perak tipis bersiul. Harvey York menyipitkan matanya, dan tanpa berpikir, dia menendang Vernei Huo di sampingnya ke tanah. Pada saat yang sama, dia memeluk Alexa Joyner dan Daniela Joyner ke kiri dan kanan dan dengan cepat mundur. Kepulan. Sepotong jarum perak jatuh ke orang-orang yang berdiri sekarang. Hanya satu langkah dari Santiago Luo dan yang lainnya.
Dan mereka semua ngeri dan kulit kepala mereka mati rasa. Bulu merak di Villa Merak. Vernei Huo juga ahli seni bela diri. Dan dia langsung bereaksi pada saat ini. Kemudian, matanya tiba-tiba terkunci pada sambutan yang anggun. Pada saat ini, pengawal keluarga Huo juga terkejut. Dan kemudian dengan cepat melangkah maju. Tidak ada yang mengira akan ada pembunuh di tempat ini. Dan pembunuh ini berani menyerang Vernei Huo di depan umum. Bab 4503. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Vernei Huo juga ahli seni bela diri. Dan kekuatannya tidak terduga. Selain itu, energi keluarga Huo yang tersembunyi ada di sana. Siapapun yang berani menyerang dan membunuh Vernei Huo akan dimusnahkan begitu mereka ketahuan. Dapat dikatakan bahwa ketika Vernei Huo pertama kali debut, dia menghadapi beberapa serangan dan pembunuhan. Tapi sejak dia menjadi Famokami, tidak ada yang berani menargetkan dia seperti ini lagi. Pada saat ini, Vernei Huo sendiri tidak mengambil tindakan, tetapi menunjuk ke tamu yang menyambut. Pada saat ini, sekelompok pengawal keluarga Huo langsung mengeluarkan senjata api di pinggang mereka dan bersiap untuk mengepung mereka. Sarah akhirnya mengangkat kepalanya pada saat ini. Matanya tidak menatap Vernei Huo, tetapi jatuh pada Alexa Joyner. Dan kemudian matanya tertuju pada Harvey York tidak jauh. Harvey York memandangnya dengan acuh tak acuh. Jika bukan karena Alexa Joyner dan Danila Joyner di sisinya, dia akan melangkah maju dan saling berhadapan langsung saat ini. Hanya saja situasi di tempat kejadian sekarang kacau. Dan tidak ada yang tahu apakah ada pembunuh di antara kerumunan. Jadi untuk Harvey York, lebih baik diam. Tidak perlu hidup. Melihat pengawal keluarga Huo hendak mengepungnya, Vernei Huo tiba-tiba berbicara ringan. Sekelompok pengawal itu tertegun sejenak. Lalu mereka semua menyalakan pengaman senjata api. Siap menarik pelatuknya dengan ekspresi muram. Setelah mendengar perintah Vernei Huo, tamu penyambutan yang anggun itu melambaikan tangannya lagi. Dan 2 silinder meluncur keluar lagi. Dan kemudian jarum tipis meledak ke segala arah. Detik berikutnya, selusin pengawal berkedut dan jatuh ke tanah. Tidak bisa bergerak. Tidak ada yang mengira bahwa pengawal yang mengirimkan senjata api tidak dapat membantu seorang pembunuh. Dan mereka juga terbunuh. Ini dia, Sarah, orang yang penuh kecantikan. Alexa Joyner akhirnya melihat wajah orang lain dengan jelas pada saat ini. Secara mengesankan, dia adalah salah satu Master Wainer, Sarah. Sarah ini berada di bawah Wainer saat itu. Dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan lawan yang tidak patuh untuk Wainer. Di Jinling saat itu, banyak orang mati di bawah tangan Sarah. Seseorang dari Wainer, seorang master dari Hall of Longevity. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dan matanya tertuju pada Sarah. Meskipun itu bukan pertama kalinya dia berhubungan dengan orang-orang dari aula panjang umur. Keanehan dan kekejaman pihak lain masih mengejutkannya. Ayo bersama-sama dan bunuh dia. Daniel Oval juga meraung pada saat ini. Dan sekelompok pria bersenjata baru yang tampan juga mengeluarkan senjata api mereka dan melangkah maju untuk menarik pelatuknya. Ekspresi Sarah acuh tak acuh. Dan matanya tertuju pada tubuh Alexa Joyner saat ini. Dan dia tersenyum sedikit, seolah menyapa. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya. Dan kali ini, beberapa lampu perak meraung. Orang-orang bersenjata yang keluar lebih dulu bukanlah ahli seni bela diri. Jadi mereka masih tidak bisa melawan. Dan mereka semua mengerang dan jatuh ke tanah. Namun, senjata tersembunyi di tangan Sarah sepertinya habis. Dan dia akan mengambil senjata api di tanah. Mata Daniel Oval menyipit. Dan pada saat ini, sosoknya terbanting. Dan tinju jatuh ke wajah Sarah. Terjebak, hanya saja sebelum dia sempat mendekat. Sarah mendatangi Daniel Oval terlebih dahulu.
lalu berbalik dan menendang perut bagian bawah Daniel Oval. Tubuh Daniel Oval berkedut kesakitan. Dan seluruh orang itu terbang ke belakang, menabrak pilar batu dengan pop. Setelah berurusan dengan Daniel Oval, Sarah langsung bergerak menuju tempat Vernei Huo berada. Jelas, tujuannya hari ini adalah Vernei Huo. Bab 4504. Saat dia mendekat, Sarah memutar tangan kanannya dengan belati perak di tangannya. Dia mengayunkan belati secara langsung dalam upaya untuk memotong leher Vernei Huo secara langsung. Vernei Huo menyipitkan matanya sedikit, berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak, seolah dia ketakutan, tenang seperti air. Hanya pada saat Sarah mendekat, dia meninju, tertawa. Ada ledakan sonik yang keras di udara. Dan kekuatan pukulan ini tidak terbayangkan. Pisau Sarah yang tidak pernah kembali tiba-tiba berubah saat ini. Belati diarahkan ke puncak tinju Vernei Huo. Dan kemudian Sarah mengambil kesempatan untuk melontarkan ke tempat Alexa Joyner. Jalan papan Mingxiu. Seberangi cencang secara diam-diam. Dari awal hingga akhir. Tujuan Sarah adalah Alexa Joyner. Bukan Vernei Huo. Semua yang dia lakukan adalah membuat orang salah memahami tujuannya. Dan saat ini, di mata Sarah, pertahanan di sekitar Alexa Joyner adalah yang terburuk. Karena pengawal lain telah berkumpul di sekitar sisi Vernei Huo. Adegan ini berubah, sehingga semua orang tidak bisa bereaksi. Banyak pengawal mencoba menarik pelatuknya. Tetapi mereka takut pistol itu akan meledak dan melukai Alexa Joyner dan yang lainnya. Tetapi orang-orang dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa meskipun mereka menerkam, mereka terlalu lambat. Tepat ketika Sarah mengira dia telah berhasil, pisau itu akan menembus tenggorokan Alexa Joyner. Terjebak, Harvey York, yang telah menonton adegan ini dengan tenang, melangkah maju dengan acuh tak acuh, dan kemudian menamparnya. Bersamaan dengan tamparan keras itu, Sarah hanya merasakan sakit di wajahnya, dan matanya menghitam. Segera setelah itu, napas batinnya yang kuat memproklamirkan dirinya langsung dihancurkan. Sosoknya membeku aneh di udara, lalu terbang ke samping dan menabrak pilar marmer. Wow! Sarah memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Harvey York dengan lemah, dan matanya penuh dengan keengganan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia telah menghitung dan bersiap dengan segala cara yang mungkin. Tetapi pada akhirnya dia tidak bisa menandingi tamparan orang di depannya. Melihat pengawal di sekitar akan menerkam, Sarah tiba-tiba menggertakkan giginya. Detik berikutnya, wajahnya menjadi hitam dan dia kehilangan napas. Seorang pengawal bergegas dengan cepat, membuka mulutnya dan mengeluarkan taringnya. Tetapi sudah terlambat. Ini adalah sangat beracun. Lihat tenggorokan segel darah. Jelas, saat Sarah menembak, dia tidak siap untuk pergi hidup-hidup. Adegan ini membuat Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dan itu juga membuatnya menyadari kekejaman Hall of Longevity. Orang-orang ini tidak hanya kejam terhadap musuh, tetapi juga kejam terhadap diri mereka sendiri. Lagi pula, sama sekali tidak banyak orang di dunia yang dapat dengan mudah menyerahkan hidup mereka. Menyaksikan beberapa pengawal mengambil mayatnya, Harvey York bertepuk tangan, memandang Vernei Huo, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Huo, mengapa kita tidak makan makanan ini lain hari?" Dia tahu bahwa Vernei Huo pasti akan menyelidiki masalah ini. Jadi dia tidak tertarik untuk terus mengganggu. Vernei Huo dan Alexa Joyner saling memandang dan sedikit mengangguk. Awalnya, mereka seharusnya berbicara dengan sopan. Tetapi kepergian Harvey York dengan begitu mudah membuat mereka merasa bahwa Harvey York tahu apa yang harus dilakukan. Hanya saja sebelum Harvey York pergi, Vernei Huo memberi Harvey York kartu no-main yang dipalsukan dari emas. Kartu no-matter hanya sepanjang 1 inci.
Tetapi ada kepala harimau yang hidup diukir di atasnya. Ini surat perintah Vernei Huo. Melihat surat perintah itu seperti melihat Vernei Huo. Sederhananya, mulai sekarang, Harvey York tidak perlu mengandalkan hal lain. Hanya mengandalkan surat perintah ini. Dia bisa berjalan menyamping di Jinling. Bab 4505. Pada pukul 9 malam, Harvey York kembali ke villa keluarga Zimmer. Dia awalnya berencana untuk pergi ke Jifutang. Tetapi mengingat kepergian mendadak Mandy Zimmer malam ini, dia selalu merasa bahwa dia harus kembali dan menjelaskan satu atau dua hal. Kembali sepagi ini, Mandy Zimmer sepertinya sudah lama duduk di ruang tamu. Secangkir teh di depannya belum diminum, tetapi sudah menjadi dingin. Melihat Harvey York berjalan ke aula, Mandy Zimmer memandang Harvey York dengan ekspresi yang agak rumit, tetapi pada akhirnya menyatu dan berubah menjadi ketidakpedulian yang dipaksakan. "Oh, kamu masih tahu cara kembali." Lilian Yates juga keluar dari dapur pada saat ini, memegang secangkir teh ginseng di tangannya. Meminumnya sambil menatap Harvey York dari atas ke bawah, dengan sinis. "Apa?" Memegang paha Vernei Huo. Dia masih bisa melihat keluar. "Zimmer kecil kita, haruskah saya berterima kasih kepada Tuan Muda York karena memberi kami wajah?" Mandy Zimmer sepertinya ingin mengatakan beberapa patah kata untuk Harvey York. Tetapi ketika dia mengingat adegan di mana Alexa Joyner hadir, dia diam dengan sedikit marah. Jelas bersiap untuk menunggu penjelasan Harvey York. Lilian Yates melanjutkan. "Saya mendengar Mandy mengatakan bahwa jika Anda benar-benar ingin menjadi menantu keluarga Joyner family, keluarlah lebih awal. Keluarga Zimmer kami tidak menyambut orang-orang seperti Anda yang berada di dua kapal." Harvey York melirik Mandy Zimmer tanpa berkata-kata. Apakah wanita ini membalikkan toples cuka? Namun, Harvey York hanya bisa menghela nafas saat ini dan berkata, "Bu, bisakah kamu berbicara dengan benar?" "Bu, siapa ibumu? Aku tidak begitu beruntung." Lilian Yates merasa malu ketika memikirkan apa yang terjadi hari ini. Dengan sengaja memblokir gerbang Golden Mansion untuk mencegah keluarga kita masuk. Dan juga dengan sengaja membiarkan Danilo Hoffman menamparkan 2 kali. Bergabung dengan begitu banyak orang untuk menggertak keluarga Zimmer kami. Apakah kamu masih berpikir kamu dibenarkan? Aku tidak bisa membayangkan bahwa keluarga Zimmer kami telah membesarkanmu selama 3 tahun. Dan benar-benar membesarkan serigala bermata putih seperti itu. Harvey York menghela napas dan berkata, "Bu, jika saya menargetkan Anda, saya tidak akan mengundang Anda untuk bergabung dengan kami untuk makan malam." "Mengundang kami?" Lilian Yates cemberut. Seolah dia sudah menerimanya. Untungnya, wanita tua itu pintar dan tidak setuju. "Apakah kamu mencoba mengundang kami? Kamu ingin kami menemanimu ke perjamuan. Dan kemudian kamu akan menggertak orang lain. Menamparkan wajah kami. Dan menamparkan wajah kami di jamuan makan. Nama keluarga saya adalah York. Kenapa saya belum melihat bahwa Anda adalah orang yang begitu hina dan kotor setelah bertahun-tahun? Keluar, pergi dari sini sekarang juga. Keluarga Zimmer kami tidak membutuhkan orang sepertimu." Saat berbicara, Lilian Yates menghancurkan teh ginseng di tangannya ke tanah dengan pop. Dan kemudian menendang pintu hingga terbuka dengan isyarat untuk keluar. Konflik kekerasan membuat Harvey York sakit kepala yang tak tertandingi. Tetapi dia juga tahu bahwa Lilian Yates, yang sedang marah saat ini, benar-benar tidak masuk akal. Dan Mandy Zimmer membalikkan toples cuka lagi. Jika masalah terus berlanjut, itu hanya akan mengasingkan hubungan antara keduanya. Memikirkan hal ini, Harvey York mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan pergi. Tapi saya masih ingin menekankan bahwa saya tidak menargetkan siapapun malam ini. Jika kamu merasa diincar,
Itu karena kesalahanmu sendiri saat berbicara. Harvey York berbalik secara langsung. Bajingan kecil. Kamu. Lilian Yates sangat marah sehingga dia ingin bergegas dan mencubit Harvey York. Bu. Apakah kamu lupa apa yang baru saja kamu katakan? Mandy Zimmer akhirnya tidak bisa menahan mulutnya. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan berdamai dengan Harvey York dengan baik. Bab 4506. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, langkah kaki Harvey York berhenti. Meskipun wanita ini cemburu, dia menganggap dirinya memikirkan dirinya sendiri. Akan terlalu tidak etis untuk pergi begitu saja. Oke, aku akan berdamai dengan bajingan ini. Lilian Yates mencibir, mengambil kakinya yang panjang dan berjalan di depan Harvey York, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, "Oke, aku akan memberi putriku wajah dan berdamai denganmu. Tapi, kamu harus menjelaskan semuanya padaku dengan jelas." Harvey York sedikit mengernyit. Jelaskan. Jelaskan apa? Katakan saja. Lilian Yates berkata dengan ekspresi sinis. Bagaimana bisa Anda membuat Santiago Luo dan Daniel Oval menjilat dengan Anda? Dan bagaimana Anda membuat Vernei Huo menghargai Anda? Dan bahkan memesankan jamuan untuk Anda? Memikirkan Harvey York, yang dipuji oleh bintang-bintang hari ini, Lilian Yates merasa itu sangat tidak nyata. Jika orang ini adalah Danilo Hoffman yang dia optimis, maka dia pasti langsung mengerti. Tapi orang ini sebenarnya adalah Harvey York, dan Lilian Yates tetap tidak bisa memahaminya. Hanya memikirkan Alexa Joyner, Lilian Yates mencibir lagi dan lagi. Omong kosong macam apa yang dimiliki bajingan bermarga York itu, untuk bisa memeluk paha Alexa Joyner. Harvey York melirik Mandy Zimmer, dan dia tahu betul bahwa Lilian Yates sepertinya bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi sebenarnya Mandy Zimmer juga ingin tahu. Dia menghela nafas dan berkata, "Tidak ada yang perlu dijelaskan tentang ini. Selain itu, bahkan jika aku menjelaskannya, apakah kamu akan mempercayainya?" Lilian Yates mencibir, "Jelaskan. Cepat dan jelaskan." Ibu mendengarkan. Saya harap Anda tidak tahu malu dan sampah seperti yang saya pikirkan. Mendengar kata-kata Lilian Yates, Harvey York tahu betul bagaimana pikiran kotor yang ada di dalam hatinya. Tapi merasakan tatapan bertanya Mandy Zimmer, Harvey York maju selangkah. Tapi bukannya menatap Lilian Yates, dia menatap Mandy Zimmer kata demi kata. "Mandy, jika Anda ingin mendengar penjelasan saya, maka saya akan menjelaskannya kepada Anda. Jangan bicara tentang hal-hal yang jauh. Mari kita bicara tentang Jinling. Saya sangat baik dalam Feng Shui, kelas 1 dalam seni bela diri, dan juga ahli dalam pengobatan. Aku menyelamatkan nyawa Alexa Joyner di pesawat ke Jinling. Aku baru saja mengalahkan Daniel Oval di semua tempat untuk menemukan giginya. Saya menyelamatkan hidup Santos Joyner 2 kali. Memecahkan ketidaksuburan istri Santiago Luo, Devora Oliveira, L. Menyelamatkan Lisandro Parada, yang berada di garis depan hidup dan mati. Menaungi nasib kematian Xioma Rahid. Aku juga mengubah hidupku melawan langit, dan membiarkan wanita tua dari keluarga Huo hidup 12 tahun. 6 keluarga tersembunyi di Jinling. Keluarga top, klan kuno. Lebih dari setengahnya berutang budi padaku." Harvey York tampak acuh tak acuh. "Jadi, Lisandro Parada memberi saya mobilnya. Santos Joyner memberi saya hati merah. Dan William Heath memberi saya Huilong Beino. 1. Sekarang, jika saya ingin berjalan menyamping di Jinling, saya hanya perlu menyikat wajah. Apakah Anda percaya penjelasan ini? Apa yang dikatakan Harvey York adalah kebenaran." Tetapi ekspresi di wajah Lilian Yates menjadi semakin sarkastik. Adapun Mandy Zimmer, setelah sedikit terkejut, dia terlihat aneh. Dia tahu bahwa Harvey York mampu
Tetapi dia tidak percaya bahwa Harvey York begitu mampu. Harvey York, ibu memintamu untuk menjelaskan. Bukan untuk membiarkanmu berbicara dengan bebas. Mandy Zimmer, yang pada awalnya tidak ingin berbicara, menghela nafas dan berbicara pada saat ini. Apakah Anda pikir orang akan percaya apa yang Anda katakan? Bahkan jika kamu memberitahuku bahwa kamu dihormati oleh orang-orang ini karena reputasimu sebagai Pangeran York di South Light, aku akan mempercayaimu. Alih-alih mempercayai kata-katamu dari mulut ke mulut. Bab 4507. Pangeran Cahaya Selatan York. Mendengar gelar ini, Lilian Yates hanya bisa mencibir. Mandy, Pangeran York Cahaya Selatan macam apa yang masih kamu percayai? Itu hanya lelucon besar. Jika dia adalah Pangeran South Light York, apakah dia perlu dilihat oleh Feng Shui? Jika dia adalah Pangeran South Light York, apakah dia perlu makan nasi lunak Alexa Joyner? Jika dia adalah Pangeran York, bagaimana mungkin Hong Kong bertaruh bahwa kepala Yaman saat ini adalah Queenie York, bukan dia? Apakah menurut Anda saya masih percaya retorika Harvey York ketika saya sampai di sini? Yang disebut latar belakangnya, yang disebut energi, yang disebut masuk ke lingkaran atas. Bukankah hanya dengan memakan nasi lembut dari wanita yang berbeda? Jangan katakan dari jauh. Katakan saja di Jinling. Jika bukan karena tempat penampungan Alexa Joyner, bagaimana dia bisa begitu cantik? Apakah itu Santiago Luo, Daniel Oval atau Vernei Huo? Itu karena Harvey York makan makanan ringan Alexa Joyner. Dan dengan dukungan klan kuno keluarga Jinling Joyner, mereka memperlakukan Harvey York sebagai tamu. Jika suatu saat Alexa Joyner bosan bermain dengannya, apakah menurutmu Harvey York, bajingan ini, masih memiliki kesempatan untuk berdiri di depan kita? Saat berbicara, Lilian Yates mengeluarkan setumpuk dokumen dan melemparkannya ke meja kopi. Saya meminta Danilo untuk menyelidikinya dengan cermat. Alexa Joyner, yang dikenal sebagai peri cili. Para pria yang mendekatinya. Para pria yang ingin menggunakannya untuk berteman dengan kelas atas. Semuanya ditelan olehnya sampai ke tulang. Meskipun saya tidak tahu apa yang diinginkan Alexa Joyner Harvey York, tetapi saya tahu bahwa Harvey York kehilangan kemampuannya. Apa yang dia nikmati sekarang akan dimuntahkan 10 kali lipat, 100 kali lipat. Jelas, untuk mendiskreditkan Harvey York, informasi yang diberikan oleh Danilo Hoffman harus ditambahkan ke dalam campuran. Karena itu, Lilian Yates benar-benar membenci Harvey York sekarang. Melihat apa yang disebut bukti palsu di atas meja, Harvey York tersenyum ringan. Dan terlalu malas untuk menjelaskan. Tetapi berkata, dengar, saya menjelaskannya. Anda tidak percaya. Tetapi Anda ingin saya menjelaskannya. Saya ingin Anda menjelaskan. Bukan untuk berbicara omong kosong. Mandy Zimmer menghela nafas saat ini. Ekspresinya rumit. Lilian Yates bahkan tersenyum dingin. York, bahkan jika kamu ingin membuka mulut, kamu harus lebih bisa diandalkan. Kamu mengatakan bahwa kamu menyelamatkan wanita tua dari keluarga Huo dan memberinya satu putaran kehidupan lagi. Apa maksudmu? Aku dibebaskan dan mendapat 10 juta kerusakan mental karena wajahmu. Kamu memiliki wajah yang begitu besar. Apakah kamu pikir kami akan mempercayainya? Keluarga kami semua tahu bahwa Danilo Hoffman lah yang memohon kepada kakak tertuanya, Araceli Hoffman, putra tertua keluarga Hoffman, agar aku bisa melepaskannya dengan aman, dan tidak ada hubungannya denganmu. Jadi, ini sudah bisa membuktikan secara lateral bahwa semua yang baru saja kamu katakan hanyalah kata-kata kasar. Lilian Yates mengatakan ini dengan wajah bangga. Seolah-olah dia telah memenangkan kemenangan besar dalam konfrontasi ini. Mandy Zimmer di samping mendesah. Harvey York,
Saya ingin Anda mengatakan yang sebenarnya. Bukan bahwa Anda akan berbicara omong kosong untuk menikah lagi dengan saya secepat mungkin. Kamu memikirkannya. Dan kemudian menjelaskannya lagi. Setelah berbicara, Mandy Zimmer berdiri. Menghela nafas lagi. Lalu masuk ke kamar. Lilian Yates menatap Harvey York dengan tatapan jijik. Dan berkata, "Kamu harus menerima pujian Danilo. Harvey York, kamu benar-benar tidak tahu malu. Gulungan, pergi dari sini sekarang. Aku tidak ingin melihatmu sebentar." Harvey York tidak marah. Tetapi menghela nafas dan berkata dengan ringan, "Saya harap Anda optimis tentang manajemen yang baik. Dan Anda tidak akan kecewa di masa depan." Bab 4508. Karena hubungan yang tidak menyenangkan dengan Lilian Yates dan Mandy Zimmer, Harvey York tidak beristirahat di rumah Zimmer, tetapi kembali ke Jifu Hall. Pagi-pagi sekali, dia keluar untuk duduk di aula sendirian dan menangani banyak hal. Namun, karena hubungan sebelumnya dengan pertarungan Sambrako, Jifu Tang kini sangat terkenal. Harvey York sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk minum air. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menarik Hugo Yeager dan Mates Zora, yang berada di pengasingan, dan membiarkan mereka bertanggung jawab untuk duduk di aula. Itu adalah sebuah pengalaman. Pada saat yang sama, Harvey York juga berjanji bahwa selama mereka berdua berpengalaman, mereka akan memperbaiki setengah skrip gulungan yang diperoleh dari Sambrako sebelumnya, dan kemudian mengajari mereka. Hugo Yeager dan Mates Zora yang semula tidak senang saat diganggu untuk mundur, langsung mulai bekerja dengan semangat penuh seolah-olah dipukuli oleh darah ayam. Setelah membodohi dua magang besar, tekanan Harvey York jauh lebih sedikit, tetapi dia lega di sore hari. Melihat kerumunan pelanggan, Harvey York memutuskan untuk pergi ke pasar Feng Shui untuk membeli beberapa barang. Bagaimanapun, apakah itu kertas kuning atau cinnabar, mereka pada dasarnya adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya. Karena Harvey York ingin terus bekerja di bidang pekerjaan ini, untuk menarik perhatian Hall of Longevity, wajar untuk melakukan serangkaian drama. Pada pukul 3 sore, Harvey York datang ke pasar Feng Shui di tepi sungai Qinhuai di Jinling setelah istirahat makan siang. Tempat ini dikatakan sebagai pasar Feng Shui, tetapi sebenarnya ini adalah pasar komprehensif yang menjual barang antik dan alat peraga Feng Shui. Karena Feng Shui memiliki hubungan yang besar dengan barang antik, banyak barang antik yang digali memiliki efek yang besar pada Feng Shui. Pasar Feng Shui di Jinling sangat terkenal, dan konon sudah ada sejak dinasti Matahari dan Bulan. Ini memiliki sejarah 5 atau 600 tahun. Seluruh pasar Feng Shui berbentuk seperti gosip, dikelilingi oleh kios-kios tetap. Tetapi ada banyak orang dengan kios-kios yang tersebar di area berlubang di tengahnya. Sulit membedakan apakah barang-barang yang dijual oleh kios-kios ini asli atau palsu. Banyak di antaranya adalah kerajinan modern palsu, dan banyak yang asli. Apakah Anda dapat mendulang emas atau tidak dan menemukan apa yang Anda perlukan tergantung pada kemampuan Anda. Harvey York melihat sekeliling beberapa kali dan menemukan bahwa 99% barang di stan itu palsu. Saya tidak dapat menemukan barang bagus sama sekali. Cinnabar yang dijual beberapa orang dibuat dengan ramuan merah. Bagaimana hal semacam ini bisa berguna? Berpikir untuk membeli sesuatu yang asli, Harvey York berjalan ke gedung Baibao, yang merupakan lokasi terbaik. Toko ini menempati posisi terbaik di pasar Feng Shui. Jika Anda perhatikan lebih dekat, mungkin puluhan ribu meter persegi. Selain gerbang kuno, dekorasi dan patung di sekitarnya juga penuh dengan perubahan sejarah. Saat memasuki toko, Anda dapat melihat banyak orang di sekitar. Beberapa orang melihat alat peraga Feng Shui. Beberapa orang melihat berbagai barang antik.
dan beberapa orang melihat ribuan batu giok kasar yang ditempatkan di lokasi penelitian. Batu kasar ini diimpor dari wilayah Nanyang, dan tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran. Banyak orang bertaruh pada batu di sini dengan kegembiraan. Dan kadang-kadang seseorang membuka batu giok. Dan semua orang yang hadir tiba-tiba meraung dengan penuh semangat. Hanya dapat dikatakan bahwa tempat ini layak menyandang gelar Baibaolou. Dan dapat dikatakan memiliki segalanya. Kamu beruang. Aku tidak pernah menyentuh barang-barangmu. Harvey York mengambil cinabar dan kertas kuning dan hendak pergi ke kasir untuk membayar ketika dia mendengar suara keras datang dari area tempat barang antik ditempatkan. Harvey York melihat ke atas tanpa sadar. Dan kemudian sedikit terkejut. Secara tak terduga melihat Simon Zimmer. Bab 4509. Simon Zimmer masih mengikuti Bitor Zuazo saat ini. Ekspresi keduanya memerah dan berleher tebal. Dan berdebat keras dengan beberapa anggota staf. Banyak orang baik di tempat kejadian mencemooh. Segera, saya melihat seorang wanita mengenakan congsam berjalan keluar. Dia tampak seperti manajer di sini. Dia terlihat sangat halus dan memiliki sosok yang sangat anggun. Hanya saja sikap wanita ini jelas sedikit arogan. Dan dia terbiasa menyipitkan matanya ketika melihat orang. Membuat orang berpikir bahwa dia tidak diizinkan memasuki orang asing. Harvey York dapat melihat bahwa Simon Zimmer seharusnya menyebabkan banyak masalah. Jika tidak akan seperti ini. Dia mengerutkan kening. Tetapi tetap berjalan. Meskipun dia tidak ingin memperhatikan urusan Simon Zimmer. Dia adalah ayah Mandy Zimmer. Dan dia harus melihat apa yang terjadi. Ayah, ada apa? Harvey York berjalan mendekat dan berbicara dengan lembut. Simon Zimmer melirik Harvey York. Tetapi tidak berbicara. Tetapi giginya terkatup dengan klik. Dan Bitor Zuazo memandang Harvey York dengan jijik. Tetapi mengingat apa yang terjadi kemarin. Dan menelan kata-kata sarkastik. Lagi pula, jika Harvey York marah dan Harvey York memanggil Verney Huo untuk mendukungnya, maka Bitor Zuazo tidak bisa makan dan pergi. Tanpa menunggu Simon Zimmer menjelaskan, wanita congsam itu tersenyum tipis dan berkata, saya adalah manajer gedung Baibao Hoffman, Mary Hoffman. Dia menghancurkan patung Buddha kita, milik 5 dinasti dan 10 kerajaan. Untuk kepentingannya yang tidak memenangkan, saya hanya perlu membayar 10 juta yuan. Tapi masalahnya, dia tidak mengerti niat baikku dan terus berdebat dengan kita. Jika terus seperti ini, saya akan melapor ke pejabat. Karena itu, Mary Hoffman memandang Harvey York dan berkata dengan ringan, juga, saya dapat menjamin bahwa jika Anda melapor kepada petugas, Anda tidak hanya akan membayar harganya, tetapi yang paling penting adalah Anda juga akan masuk penjara. Karena toko kita dibuka oleh keluarga Jinling Hoffman. Kamu harus mengerti apa artinya ini. Kata-kata Mary Hoffman mengabaikan tidak peduli. Nadanya tidak terburu-buru atau lambat. Tetapi dia memiliki kekuatan yang tak terkatakan. Isyarat bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dan jelas, dia telah menangani banyak hal serupa. Dan setiap kali dia membawa papan nama keluarga Jinling Hoffman, itu selalu merupakan kemenangan. Saya ulangi, saya tidak mendekati patung Buddha Anda sama sekali. Itu jatuh dengan sendirinya. Simon Zimmer berkata dengan wajah dingin. Semua ini tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak bisa menjebakku. Juga, Danilo Hoffman dari keluarga Jinling Hoffmanmu adalah bagian dari anakku. Kamu telah sangat menyakitiku. Percaya atau tidak, aku di sini untuk membuatnya maju dan membiarkanmu berkemas dan keluar. Danilo Hoffman. Danilo Hoffman. Mary Hoffman tertegun sesaat. Menatap Simon Zimmer dari atas ke bawah. Lalu mencibir dan berkata,
Danilo Hoffman selalu hanya memiliki hubungan yang baik dengan wanita cantik. Kapan dia memiliki hubungan dengan pria tua yang buruk? Ayo, telepon dia. Dia bisa datang. Lupakan saja. Kalau tidak, Anda harus memberi harga sesuai dengan harganya. Saat berbicara, tumit Mary Hoffman membentur tanah, membuat suara klik. Oke, aku akan menelepon sekarang. Kamu tunggu aku. Untuk menunjukkan berselisih dengan Danilo Hoffman, Simon Zimmer mengeluarkan ponselnya dan langsung menekan speakerphone. Dududu. Hei, Paman. Apakah ada yang salah? Pihak lain mendengar suara klakson Danilo Hoffman. Bab 4510. Simon Zimmer menatap Mary Hoffman dengan bangga. Lalu berkata dengan dingin. Danilo, saat ini aku berada di toko barang antik Hoffman di pasar Feng Shui. Seorang pria bernama Mary Hoffman ingin menipu saya untuk 10 juta yuan. Datang dan panggil tembakan untuk saya. Anda. Hei hei hei. Tiba-tiba ada suara di seberang telepon. Paman. Apa yang kamu katakan? Sinyal saya tidak bagus. Saya tidak bisa mendengar. Dududu. Tak lama kemudian, telepon ditutup. Simon Zimmer tertegun sejenak dan membuat beberapa panggilan lagi. Tetapi setiap kali itu sibuk. Simon Zimmer tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sementara waktu. Dan Danilo Hoffman tidak bisa melewatinya. Apa yang harus saya lakukan? Melihat adegan ini, Mary Hoffman berkata dengan dingin. Sepertinya Danilo Hoffman tidak mau membantumu. Bahkan, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa pemilik toko ini adalah Araceli Hoffman. Dan Danilo Hoffman adalah adik Araceli Hoffman untuk terus terang. Kepalanya patah. Jadi dia akan memberikan kepala orang lain untuk menamparkan wajah Araceli Hoffman. Ketika orang-orang ini berdebat, Harvey York tidak berbicara, tetapi berjongkok untuk memeriksa puing-puing di tanah. Patung Buddha ini terbuat dari porselen dengan pengerjaan yang sangat indah. Kecuali ikan kayu di tangan patung Buddha, semuanya telah hancur. Tetapi tekstur patung Buddha itu tebal, dan sekilas terlihat seperti barang antik. Jadi seharusnya tidak palsu. Setelah Harvey York melirik beberapa kali, matanya tertuju pada ikan kayu porselen. Oke, omong kosong berakhir di sini. Karena aku tidak bisa menemukan siapapun untuk membantumu. Kalau begitu bayar saja. Pada saat ini, Mary Hoffman tampak seperti dia telah memakan Simon Zimmer sampai mati. Dan matanya penuh dengan hawa dingin dan aura pembunuh. Kamu adalah satu-satunya tempat di tempat ini. Ketika kamu mendekat, benda-benda jatuh. Itu bukan kamu. Bisakah kamu tetap menjadi hantu? Itu bukan kamu. Bisakah kamu tetap menjadi hantu? Cepat dan kehilangan uang. Hentikan begitu banyak omong kosong. Sekelompok pegawai wanita cantik juga datang pada saat ini. Menuduh Simon Zimmer satu persatu. Bunuh hidupmu. Bayar hutangmu. Jika Anda merusak sesuatu, Anda harus membayarnya. Pada saat ini, beberapa orang yang memimpin keadilan juga melompat keluar dari kerumunan. Semuanya berteriak keras. Harvey York menyaksikan adegan ini dengan penuh minat. Dan kemudian matanya tertuju pada Mary Hoffman. Kemudian, dia menemukan bahwa mata wanita itu penuh dengan keceriaan. Dan baginya, itu seperti permainan. Sederhananya, wanita seperti Mary Hoffman sudah lama bosan dengan trik semacam ini. Semprot darah. Simon Zimmer tidak mau mengakui nasihatnya seperti ini saat ini. Kalau begitu, laporkan ke petugas. Sesuaikan saja pemantauannya. Jika itu terjadi padaku, kalau begitu aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Jika tidak ada bukti, Anda tidak akan pernah bisa membayangkan bahwa saya akan dituduh secara salah oleh Anda. Bitor Zuazo juga berkeringat deras saat itu. Ya, Anda harus punya bukti. Bukti. Kami adalah buktinya.
Bukti terbaik adalah bahwa kami melihat Anda dengan begitu banyak mata. Mary Hoffman berkata sambil tersenyum. Untuk pemantauan. Maaf, tidak. Tapi untuk kepolisian. Saksi sudah cukup. Selama percakapan. Mary Hoffman bertepuk tangan. Dan beberapa tambahan di kerumunan berdiri dan menghadirkan diri mereka sebagai saksi. Adegan ini membuat Simon Zimmer hampir muntah darah. Menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan. Kamu adalah tuduhan yang dibingkai. Aku akan membiarkan Danilo melakukan keadilan untukku." Oke. Berhenti bicara omong kosong. Jangan bicara tentang Danilo Hoffman saat ini. Tidak ada gunanya bahkan jika ayahmu datang. Mary Hoffman tampak dingin. Saya hanya punya satu kalimat di sini. Bayar atau lapor ke pejabat kamu memilih. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.